Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk bertemu dalam mata kuliah yang berhubungan dengan pelimpahan hutang atau hawalah serta dhaman. Dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hawalah atau hiwalah dan dhaman. Apa yang dikatakan hawalah, apa yang dikatakan dhaman, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Baik, kalau kita merujuk ke dalam istilah fikih, ya hiwalah itu adalah perpindahan hak dan kewajiban yang dilakukan pihak pertama atau si muhil kepada pihak kedua muhal alaih. Jadi hiwalah itu adalah perpindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua. Baik dia hak nanti membayar hutang yang harusnya pihak pertama membayar, dipindahkan kepada pihak kedua. Pihak kedua yang membayar, itu namanya hiwalah. Untuk menuntut pembayaran hutang. Nah, apa yang kita pindahkan? Bisa jadi dia yang membayar hutang, ya, itu yang kita pindahkan. Atau membayar hutang dari pihak ketiga atau muhal karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua, atau karena pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga yang disebabkan pihak kedua berhutang pada pihak pertama. Jadi intinya hiwalah itu kita memindahkan hutang gitu. Si A berhutang kepada si B berhutang kepada si C. Nah, lalu A berhutang kepada B berhutang kepada C. Nah, jadi sekarang harusnya yang membayar hutang B yang berhutang kepada C itu adalah B. Tapi karena A berhutang kepada B, dipindahkan hutang B itu kepada A, jadi A langsung bayar kepada C. Nah, itu namanya hiwalah. Itu gampang seperti itu. Apakah ada hadisnya tentang hawalah atau take over ini? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala muli'id atau ala mali'id falyattabi' atau falyatba'. Jadi penundaan pembayaran hutang. Jadi ada orang yang membayar hutang, ditunda-tundanya. Dia sudah mampu bayar hutang, atau dia kaya misalkan tapi nggak mau bayar hutang, itu adalah zalim. Wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Kalau seandainya seseorang dari kamu dipindahkan hutangnya, dihiwalahkan hutang itu kepada orang lain, maka itu kutilah. Nah, itu dalilnya kalau hiwalah itu diperbolehkan. Dulu di zaman Nabi, ya, ada seseorang yang meninggal atau wafat. Hadis dari Jabir, dia mengatakan tuwfiya rajulun minna faghassalnahu fahanatnahu wa kaffanahu, ya, summa ataina bihi Rasulullah. Dikata Jabir, ada seseorang yang wafat dulu di zaman kami mandikan, ya, kami bersihkan, kami kafani, belum kami solatkan. Kemudian kami datang kepada Rasul, maka kami bertanya, apakah dia disolatkan? Fakhatta khuttan thumma qala alaihi dainun. Ya, kemudian Nabi menanyakan apakah dia punya hutang. Qulna dinarani fansarafa. Lalu kami jawab, iya ya Rasul, dia punya hutang 2 dinar. Fansarafa, maka Nabi berpaling. Artinya Nabi tidak mensolatkan. Fatahammalahuma Abu Qatadah, maka hutangnya itu diambil oleh Abu Qatadah. Artinya Abu Qatadah menghiwalahkan hutang dia kepada Abu Qatadah.
Diutang orang tadi yang mati tadi dipindahkan oleh Abu Qatadah kepada dirinya. Saya yang membayar. Ya, hiwalahkanlah kepada saya, kata Abu Qatadah. Maka kami datangkan atau kami datang kepada Rasulullah. Faqala Abu Qatadah. Lalu apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, ad-dinarani alayya. Utangnya itu sudah saya pindahkan kepada saya. Biar saya yang membayar utangnya itu. Faqala Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, haqqul gharib wa bari'a minhu al-mayyit. Di hak orang yang berhutang, ya, wa bari'a minhu al-mayyit, dan terbebaslah darinya pada mayit. Qala na'am. Fa shalla alaihi, maka disolatkan mayit itu. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hiwalah itu boleh. Jadi hiwalah itu nanti ada macam-macamnya, ada hiwalah mutlak, ada hiwalah muqayyad, ya. Dalam hadis yang dibacakan tadi ini bagian daripada hiwalah mutlak ini. Karena Abu Qatadah menjamin hutangnya. Pindahkanlah hutang mayat itu kepada saya. Hiwalahkanlah hutangnya kepada saya. Biar saya nanti yang membayar kepada si A. Nah, yang berhutang ini kan mayat ini nih. Karena dia tidak bisa bayar, lalu dihiwalahkan hutangnya kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah menghiwalahkan hutangnya kepada dirinya. Biar dia bayar nanti kepada orang yang tempat si mayat ini berhutang. Itu namanya hiwalah. Ya. Boleh seperti itu, boleh. Ya. Apakah nanti ada keterikatan emosi, keterikatan kekeluargaan, famili dan segala macam? Boleh-boleh saja. Misalkan bapak misalkan meninggal, dihiwalahkan hutangnya kepada anak. Anak itu meminta, oh daripada balik apa awak di akhirat, pindahkanlah hutangnya kamu membayarkan hutang apa itu. Itu hiwalah nama itu. Atau sebaliknya, itu hiwalah. Ya. Atau misalkan kita punya teman, ya kita wafat atau kita meninggal, apa kata teman, oh ini berhutang ya. Nah, hiwalah hasil hutang itu kamu biar yang bayar nanti ke tempatnya berhutang. Itu hiwalah namanya. Boleh seperti itu, boleh. Baik, itu hiwalah, ya. Apa pembagian hiwalah? Ya. Hiwalah itu ditinjau dari objek akad. Mazhab Hanafi membagi dua bentuk hiwalah. Yang pertama hiwalah hak, pemindahan hak. Yang kedua hiwalah dain, pemindahan hutang. Jadi dari objeknya, ya kata Imam Hanafi, hiwalah itu ada dua. Ada hiwalah hak, ada hiwalah dain. Kalau hak itu adalah hiwalah pemindahan hak. Kalau dain itu pemindahan hutang. Jadi hiwalah hak itu adalah apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang. Misalkan ada orang yang berhutang kepada kita, ya kan? Lalu kan kita berhak untuk menuntut pembayaran hutang. Lalu kita pindahkan hak menuntut membayar hutang itu kepada orang lain. Bisa jadi juga kita berhutang kepada orang lain. Itu hiwalah dain namanya itu. Maaf, itu hiwalah hak namanya. Ya. Terserah apakah nanti kita berhutang kepada orang lain atau tidak. Yang penting asalkan berpindah, itu namanya hawalah atau hiwalah. Ada juga namanya hiwalah dain. Ya, pemindahan utang. Jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk berhutang. Nah, seperti yang tadi lah, misalkan A berhutang kepada B, B berhutang kepada C. Nah, harusnya akan bayar kepada B. A berhutang kepada B, B berhutang kepada C. Harusnya A bayar kepada B, B bayar kepada C. Nah, karena A berhutang kepada B, apa kata B ke A? A, engkau berhutang kepadaku, sementara aku berhutang kepada C. Saya pindahkan hutangku kepadamu, langsung sajalah bayar kepada C. Itu kata B. Itu namanya hiwalah juga itu. Namanya hiwalah dain. Kalau dilihat dari orang yang membayar, siapa yang membayarnya itu, maka hiwalah itu ada dua. Ada hiwalah mutlaqah, ada hiwalah muqayyadah. Nah, apa yang dikatakan hiwalah mutlaq? Yang membayar utang itu tidak punya kaitan utang piutang, atau pembayaran tersebut tidak dikaitkan dengan utang piutang mereka. Misal begini, A berutang kepada B, ya kan? Ya, seorang bapak berutang kepada seorang bapak berhutang kepada, taruhlah kepada si A. Apa kata bapak ini kepada anaknya? Nak, bapak berhutang ke si A tuh, tolong bayar deh. Si bapak ini atau si anak ini kan tidak berhutang kepada bapak. Tapi dia meminta anak ini untuk membayarkan hutangnya. Itu namanya hiwalah mutlak. Mutlak, tidak ada kaitan. Karena antara bapak dengan anak itu nggak ada kaitan hutang piutang. Dia meminta saja. Ya, bapak ada hutang di lapau, tolong bayar 20.000 nih. Anak ini kan tidak berhutang kepada bapaknya.
Itu namanya hiwalah mutlak, tidak ada kaitan. Yang kedua, hiwalah muqayyad. Apa yang dikatakan hiwalah muqayyad? Hiwalah yang ada kaitan. Si A berutang kepada B, berutang kepada C. Ya, A berutang kepada B, B berutang kepada C. Nah, harusnya kan A bayar kepada B, B bayar kepada C. Lalu apa kata si B? A, saya berutang kepada C. Tapi karena kamu berutang kepada saya, langsung saja dibayar utang ambo kasih C. Ya, ini namanya hiwalah muqayyad karena berkait-kait ya. Harusnya A bayar kepada B, B bayar kepada C. Tapi sekarang B katakan, saya pindahkan utang saya kepadamu A, tolong langsung bayar kepada C. Itu namanya hiwalah mutlak, hiwalah muqayyad karena berkaitan. Oke. Lalu kita masuk kepada dhaman. Dhaman ya. Di rukun dhaman itu ada orang yang menjamin, dhamin. Orang yang berpiutang, al-madmunu la. Orang yang berhutang, al-madmunu anhu. Atau jaminan, al-madmun. Atau sigat. Ya. Apa bentuk-bentuk jaminan? Jaminan itu setidaknya ada 3. Ada namanya kafalah. Ada namanya dhaman. Ada namanya rohan. Kalau kafalah itu adalah jaminan yang sifatnya jasa. Tanggung jawab atau nama baik. Ya. Jadi, misalkan kalau ada orang yang menjamin kita, misalkan biasa kita pindah atau tinggal di negara Arab, itu kan harus ada orang yang menjamin kita. Misalnya orang sana yang menjamin, atau mungkin orang yang sudah tinggal di sana menjamin kita. Nah, jadi orang ini ada yang mau datang ini, mau bekerja ke sini, maka jaminannya adalah saya. Itu namanya kafalah itu. Ya, kalau yang dijaminkannya itu adalah jasanya, tanggung jawab atau nama baiknya, itu namanya kafalah. Dia jaminan juga, tapi istilahnya kafalah. Lalu ada namanya dhaman. Ya, dhaman itu jaminan. Ini dhaman itu jaminan yang berupa benda. Yang mana pada dasarnya benda yang dijadikan jaminan tersebut dipegang oleh orang yang memberikan jaminan. Ya. Misalkan begini. Ada orang yang berutang. Ya. Apa katanya? Pinjam uang 50 juta ya. Sebagai jaminannya, dhamannya ini rumah nih. Ya, kalau saya nggak bisa berutang nanti jual saja rumah saya itu. Nanti bayar kepada hutang sesuai dengan hutang saya. Kalau berlebih nanti kembalikan uang kepada saya. Tetapi rumah itu masih dipegang oleh orang yang memberikan jaminan. Nah, itu namanya dhaman. Tapi kalau rohan, gadai, beda lagi. Jaminan yang berupa benda, yang pada dasarnya benda yang digadaikan tersebut dipegang oleh murtahin, orang yang berutang. Ya. Ya. Jadi kalau rohan itu jaminan yang berupa benda, yang pada dasarnya benda yang digadaikan tersebut dipegang oleh murtahin, orang yang berutang. Baik. Oleh karena itu, dhaman, barang yang diberikan peminjam sebagai barang yang diberikan peminjam kepada yang meminjamkan sebagai jaminan atas pinjamnya. Jadi barang jaminan itu bisa jadi harganya lebih tinggi dari jaminan, bisa jadi lebih kurang. Nah, ya. Apa perbedaan antara dhaman jaminan dengan gadai? Ada bedanya. Yang pertama, harga barang jaminan bisa jadi lebih tinggi dari jumlah pinjaman, bisa jadi kurang. Sedangkan gadai, harga barang ditaksir lebih rendah dari harga barang yang digadaikan. Itu ya. Kalau barang gadai bisa ya harga barang yang digadaikan itu ditaksir agak lebih rendah daripada barang yang dipinjam. Ya, baik. Yang kedua, barang jaminan masih dipegang oleh peminjam. Jadi kalau jaminan barang itu masih dipegang oleh peminjam, sedangkan barang gadai dipegang oleh penerima gadai. Itu bedanya. Ya, kalau dhaman, ya jaminan tadi barangnya masih dipegang oleh orang yang meminjam. Tapi kalau rohan, gadai, itu barangnya dipegang oleh orang yang penerima gadai. Jika pinjaman tidak bisa dikembalikan, maka barang pinjaman diambil oleh yang meminjamkan dengan harga yang sepatutnya. Jika barang jaminan lebih mahal dari pinjaman, maka sisa harga dikembalikan kepada peminjam. Nah, jadi kalau misalkan barang gadaiannya itu ya jatuh tempo sudah, dia tidak bisa berutang, maka barang jaminannya itu boleh dijual atau boleh dilelang. Nah, nanti hasil dari penjualan itu bayarkan hutang. Ya, kalau seandainya berlebih uangnya, kembalikan kepada orang yang punya barang.
Di barang gadai harus ditebus luar biaya perawatan gadai. Jika tidak maka barang dilelang. Lain dengan hal gadai misalkan. Kalau barang yang digadaikan itu kan butuh perawatan, butuh biaya segala macamnya. Ya kalau biaya perawatannya itu ada, ketika barang gadai itu nanti dijual ya keluarkan dulu biaya yang terpakai untuk merawatnya itu. Baru nanti dilelang atau dijual segala macam. Oke. Baik. Ada hadis yang mengatakan Allah membantu orang yang berhutang. Apa kata Allah? Innallaha ma'ad da'ini hatta yaqdiya. Ya. Innallaha ma'ad da'ini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullahu. Bahwasanya Allah bersama dengan orang yang berhutang sampai dia selesaikan hutangnya itu. Jadi Allah membantu orang yang berhutang sampai selesai hutangnya kalau dia ada niat dalam membayar hutang. Malam yakun fima yakrahu. Syaratnya hutangnya itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang dimakruhkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berhutang yang halal misalkan ada niat untuk membayar maka Allah akan bantu. Tapi misalkan dia berhutang tapi nggak mau bayar, galir kan istilah orangnya. Kalau bahasa Minangnya cadir, nggak mau bayar, ya maka Allah tak akan mau membantunya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan man akhaza amwalan nasi yuridu adaaha. Siapa orang yang meminjam harta orang lain, dia ingin bayar. Ya, dia ingin melunasi hutangnya itu. Addallahu anhu, maka Allah akan bantu melunasi. Siapa yang berhutang? Ya, terpaksa dia berhutang misalkan tidak ada jalan yang lain. Terpaksa pula lah dia berhutang karena tuntutan, tidak ada jalan yang lain selain berhutang. Maka Allah akan bantu dia ketika dia membayar hutang, ketika ada semangatnya dalam membayar hutang. Tapi kalau nggak mau bayar hutang, dari awal saja sudah ada cita-cita, tapi dapat peti kau nak dibayar hutang dah. Biasalah, atlafahullah. Maka orang seperti itu akan dilenyapkan hartanya oleh Allah. Ya, orang yang berhutang tapi sudah dari awal tak mau bayar hutang, ya akan celaka akhirnya. Baik. Lalu bagaimana kalau nggak mau bayar hutang? Ya, yuhillu irdah. Yughallaz lahu wa uqubatah. Hadis mengatakan orang yang kalau nggak mau berhutang, hartanya banyak, uangnya ada tapi nggak mau bayar hutang, banyak saja alasan. Inilah, itulah, ikolah, segala macam lah. Halal lah harga dirinya dan boleh dia diberikan iqab. Apa maksudnya halal harga diri itu? Ya boleh diteriaki, boleh dikasari. Ya, sekali dua kali diminta tidak juga. Sekali dua kali tidak juga. Bahkan setinggi puluh suaranya daripada kita. Itu halal harga dirinya. Artinya yughallaz lahu, boleh dikerasi. Dan diberikan iqab. Apa maksudnya? Yuhbas lahu, boleh diperkarakan dan boleh dipenjarakan. Ya, ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang sudah bisa tapi nggak mau bayar hutang. Nah, ini. Oke, baik. Ini penting nih. Orang-orang yang berhutang dengan niat tidak membayar itu sama dengan pencuri, kata Allah. Hati-hati ya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, apa katanya? Ayyuma rajulin tadayyana dayna wa huwa mujmi'an la yuwaffiyahu iyyah laqiyallahu sariqa. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Suhaib Al-Khair. Apa katanya? Mana saja laki-laki atau perempuan tadayyana daynan, yang berhutang dia, wa huwa majma'an la yuwaffiya iyyahu, dan dia dari awal sudah ada indikasi tak mau berhutang. Ada orang yang berhutang, tak akan dibayar hutang sana. Dapat peti antuk-antuk sana wah. Dah udah dibayar. Laqiyallahu sariqa, maka Allah akan menemui orang itu dalam keadaan dia sebagai pencuri. Dia orang yang enggak mau berhutang, maka dianggap oleh Allah maling. Allah yang enggak mau berhutang, Allah akan temui orang itu nanti dalam keadaan dia pencuri dan maling di yaumil akhir. Oleh karena itu bayar hutang. Oh, bagaimana kalau hutang enggak dibayar di dunia? Ada lagi, diselesaikan di akhirat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun
wala dirhamun. Nah, ini ya bagi orang yang berhutang nggak mau bayar. Man mata, siapa yang mati, siapa yang meninggal, siapa yang wafat, wa alaihi dinarun, dan dia memiliki hutang, baik 1 dinar atau dirham atau 1 dirham sekalipun, tidak dibayarnya di dunia, qudiya min hasanatihi, maka diambil pahalanya nanti pada hari akhirat dan diberikan kepada orang yang menghutangkan kepadanya. Nah, ingat, orang yang berhutang nggak mau bayar hutang, di akhirat nanti pahala Anda akan dipindahkan kepada orang yang menghutangi. Laisa sama dinar wala dirham, ketika tidak laku lagi di sana dinar dan dirham. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang berhutang namun dia tidak bayar, nah sebenarnya ini untung bagi orang yang menghutang kan ya. Dia mana untungnya? Ya di akhirat untungnya. Ya, nggak selesai di dunia, selesai di akhirat. Oh gimana caranya? Ya udah ambil saja pahalanya nanti. Ya. Maka Allah akan pindahkan pahala orang itu kepada orang yang menghutangkan. Oh bagaimana misalkan kalau pahalanya sudah habis? Dalam riwayat yang lain dikatakan dosa kita pindahkan kepada dia. Oke ya, baik. Oke, baik. Ini saja mungkin pertemuan kita hari ini. Ya baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.